Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Sang Ayuwi Kanjani Tradewi, absen 4 dari kelompok Galinus. Hari ini saya izin membuka presentasi dengan satu buah pantun. Pergi ke klinik periksa gigi, Dokter Ramah memberi terapi, AI hadir membantu teknologi, mampukah gantikan sentuhan empati? Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, kelompok kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan topik, di antara teknologi dan empati, bisakah AI menggantikan sentuhan manusia dalam dunia medis? Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah memberi banyak inovasi dalam bidang kesehatan, mulai dari membantu mempercepat diagnosis, meningkatkan akurasi pengobatan, hingga mendukung proses pelayanan medis. Namun di balik kecanggihan tersebut, terdapat pertanyaan mendasar. Apakah AI mampu menggantikan empati manusia yang selama ini menjadi inti dalam hubungan dokter dan pasien? Pertanyaan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam presentasi kelompok kami. Sebelum kita masuk ke pembahasan, berikut adalah nama anggota kelompok yang sudah tercantum pada slide. Presentasi ini merupakan hasil kerjasama seluruh anggota yang berkontribusi sesuai perannya masing-masing. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya, Agatha Marvella Geraldine, nomor presensi 12 dari kelompok Galenus, akan menjelaskan daftar isi dari presentasi yang akan kami bawakan. Yang pertama, presentasi akan dimulai oleh bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya, bab 2 akan berisi argumen utama, bukti pendukung, kontra-argumen, dan sanggahan. Terakhir, presentasi akan ditutup dengan bab 3 yang berisi kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Kade Aditya Atmaja Putra Prasetya, nomor urut 3 dari gugus Galenus. Saya akan membawa materi latar belakang. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam aspek kesehatan. Hal yang paling menonjol terlihat sekarang dari dampak teknologi adalah penggunaan artificial intelligence dalam bidang medis. Meskipun AI dapat diprogram untuk berinteraksi dengan bahasa yang sopan, berkomunikasi secara ramah, atau bahkan meniru ekspresi empati manusia, robot AI masih belum bisa menggantikan manusia sepenuhnya karena adanya aspek pemahaman emosi pasien secara mendalam, merasakan kecemasan, dan pemberian penguatan emosional yang tulus. Hal ini membuat keberadaan dokter dalam dunia medis masih sulit digantikan oleh AI. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnya Prameswari, nomor urut 11 dari kelompok Galenus. Namun demikian, dengan menolak teknologi AI ini juga bukanlah solusinya. AI dapat membawa manfaat besar yang tidak bisa diabaikan. Dalam kasus-kasus tertentu, AI mampu untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dibandingkan dengan manusia, atau dapat memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan data-data dari ribuan pasien yang tidak mungkin diolah secara manual. Potensi inilah yang dapat menjadi kekuatan besar jika digunakan dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, kajian mengenai peran AI dalam dunia medis perlu melihatnya dari dua sisi, yaitu sisi peluang dan sisi risiko atau tantangan. Sisi peluang berupa efisiensi dan akurasi yang tinggi dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Di sisi risiko atau tantangan berupa hilangnya empati, berkurangnya peran aktif dokter, dan posisi tergesernya dimensi kemanusiaan dalam hubungan medis. Dengan memahami kedua sisi ini, strategi pemanfaatan AI dalam dunia medis dapat dirancang agar selaras dengan nilai kemanusiaan, bukan untuk menolaknya atau meniadakannya. Perkenalkan, nama saya Putu Jyoti, nomor urut 6 dari kelompok Galenus. Saya akan membawakan rumusan masalah yang digunakan dalam pembuatan paper argumentatif ini. Pertama, apakah teknologi dapat memberikan pendekatan secara emosional kepada pasien selayaknya dokter manusia? Kedua, apa potensi risiko jangka panjang jika sistem kesehatan terlalu bergantung pada AI dalam proses mendiagnosis dan mengobati pasien? Ketiga, apakah peran dokter dapat digantikan oleh AI? Keempat, apakah AI mampu mengganti empati manusia yang dibutuhkan pasien ketika penyembuhan? Yang kelima, bagaimana dampak penggunaan AI terhadap hubungan dokter dan pasien dalam jangka panjang?
Dan yang terakhir, keenam, bagaimana cara memaksimalkan AI dalam dunia medis dengan melibatkan manusia? Perkenalkan, saya Chloe Viviana Chandra, biasa dipanggil Viana. Nomor absen saya adalah 14 dari kelompok Galenus. Sekarang saya akan menerangkan tujuan dari teks kami. Pertama, menganalisis sejauh mana teknologi, khususnya AI, dapat memberikan pendekatan emosional kepada pasien seperti yang dilakukan oleh dokter manusia. Kedua, mengidentifikasi potensi risiko jangka panjang dari ketergantungan sistem kesehatan pada AI dalam diagnosis dan pengobatan. Ketiga, mengevaluasi kemungkinan AI menggantikan peran dokter dalam aspek medis maupun non-medis. Keempat, menilai kemampuan AI dalam menggantikan empati manusia yang krusial dalam proses penyembuhan pasien. Kelima, mengkaji dampak jangka panjang penggunaan AI terhadap kualitas hubungan dokter dan pasien. Dan terakhir, keenam, merumuskan strategi pemanfaatan AI dalam dunia medis yang tetap menempatkan manusia sebagai pusat empati dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Angela Kasanta, absen 2, kelompok Galenus. Baik, bagi manfaatnya, yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana yang pertama dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian antar bidang studi teknologi, etika, dan juga ilmu kesehatan. Di mana dengan begitu, topik yang diangkat tidak hanya melihat teknologi sebagai alat, tapi juga menekankan bagaimana dampaknya pada aspek moral dan juga sosial. Dan ada nilai tambahan berupa pemahaman yang lebih luas tentang keterikatan antara perkembangan teknologi dengan kehidupan sehari-hari manusia. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan mengenai integrasi teknologi AI dengan nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Di mana artinya teknologi tidak dipandang dengan semata-mata hanya sebagai inovasi yang canggih, tapi juga harus memperhatikan sisi manusiawi dari pasien. Dengan begitu, hasil kajian ini bisa memperkuat literatur tentang pentingnya keseimbangan antara efisiensi teknologi dan juga kebutuhan emosional dari manusia. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama adalah menjadi masukan bagi para tenaga medis agar tetap menjaga aspek empati meskipun menggunakan bantuan teknologi. Di mana dari sisi medis, kajian ini bisa menjadi masukan agar kita tetap bisa menjaga empati ketika menggunakan teknologi, dan kehadiran AI seharusnya membantu pekerjaan medis, bukan membuat hubungan dokter pasien itu terasa seperti hanya dingin dan kaku. Yang kedua adalah bagaimana bagi para pengembang AI, penelitian ini bisa menjadi panduan untuk merancang teknologi yang berorientasi pada human-centered care. Maksudnya, AI tidak hanya dibuat untuk memproses data, tapi juga dirancang agar lebih ramah lingkungan dan juga lebih ramah digunakan. Maksudnya memahami kebutuhan pasien dan mendukung interaksi yang lebih personal. Selanjutnya adalah diharapkan kajian ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan penggunaan teknologi medis. Di mana di kemudian hari dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk menyusun aturan yang tidak hanya mengatur aspek teknis saja, tapi juga memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, manfaat praktis yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa AI hanyalah alat pendukung, dan dengan begitu masyarakat tidak melihat teknologi sebagai ancaman yang dapat menggantikan tenaga medis, tapi lebih ke arah sebagai penolong yang bisa membuat pelayanan kesehatan lebih efektif. Dan hal ini penting untuk mencegah munculnya salah paham atau ketakutan berlebihan terhadap pengembangan teknologi. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Kania Kusmadewi dengan nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peran AI dalam dunia medis. Di era modern ini, Artificial Intelligence atau AI sudah semakin berkembang. Penerapan Artificial Intelligence atau AI ini pada dunia kedokteran diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada praktik klinis. Tidak mungkin penerapan AI ini akan sepenuhnya menggantikan dokter. Namun, sangat mungkin bahwa penerapan AI akan memperoleh banyak peran dan menghasilkan tugas-tugas baru. AI telah menjadi salah satu topik yang dominan dalam penelitian medis, terutama dalam pengelolaan dan analisis data pencitraan medis. Namun, adopsi klinis algoritma AI untuk pencitraan medis masih sangat tertinggal karena berbagai macam alasan.
Sehingga penelitian dan pengembangan mengenai teknologi AI dan perluasan potensi perannya dalam dunia kesehatan masih sangat diperlukan untuk memperkaya informasi dan juga keilmuan. Halo semuanya, perkenalkan saya Wayan Budi Jati Arta dari kelompok 4 Galinus nomor urut 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya sentuhan manusia dalam dunia medis. Peran manusia dan AI masih sangat diperdebatkan di tengah pesatnya kemajuan teknologi, khususnya kehadiran AI dalam bidang medis. Namun, meskipun AI menawarkan kemampuan ini, manusia masih sangat diperlukan, karena AI tidak akan dapat sepenuhnya menggantikan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, AI tidak memiliki empati dan emosional. AI mampu menganalisis data kesehatan dan menghasilkan diagnosis yang tepat. Namun, kecerdasan buatan hanyalah sistem berbasis algoritma tanpa perasaan atau empati. Sentuhan manusia seperti kepedulian, empati, dan kemampuan untuk mendengarkan keluh kesah pasien tidak akan dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan, meskipun AI semakin canggih. Yang kedua ada AI tidak memiliki etika profesional dan tanggung jawab. Dunia medis tidak hanya tentang sains, melainkan juga tentang moral dan kode etik. Dokter harus mempertimbangkan moral kemanusiaan dan profesionalitas saat membuat keputusan medis. Meskipun AI memiliki kemampuan menggunakan data untuk membuat diagnosis atau menawarkan saran pengobatan, AI tidak tahu apakah tindakan tersebut sesuai moral atau sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada fleksibilitas dan kemajuan. Praktik medis di lapangan tidak selalu mengikuti teori atau pedoman tertulis. Banyak situasi darurat yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru. AI mungkin tidak dapat memberikan solusi yang tepat ketika menghadapi situasi baru yang tidak tercatat dalam basis datanya, karena sangat bergantung pada data yang dimasukkan dan algoritma yang dirancang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Gabriel Marata Ulang dengan nomor absen 8 dari kelompok 4 Galinus. Bukti pendukung. Salah satu kontribusi terbesar AI dalam bidang kesehatan adalah perannya dalam mendiagnosis sebuah penyakit. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem AI mampu menganalisis data medis dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. AI telah dibuktikan dapat menganalisa data di bidang radiologi, oftalmologi, neurologi, kardiologi, dan masih banyak lagi. Keunggulan lain dari AI adalah kemampuannya bekerja secara cepat, konsisten, dan bebas dari kesalahan atau bias manusia. Jika dokter manusia memerlukan waktu untuk menganalisis ratusan data pasien, AI dapat melakukannya dengan dalam hitungan menit, bahkan detik. Melihat berbagai perkembangan ini jelas bahwa AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan kesehatan. Dengan dukungan penelitian yang berkelanjutan dengan penerapan yang tepat, AI akan menjadi salah satu pilar utama dalam dunia medis modern, terutama dalam menghasilkan diagnosis yang cepat, akurat, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Halo, perkenalkan nama saya Haidar Muhammad Haki dari kelompok Galinus nomor urut 10. Kontra argumen dan sanggahan, keterbatasan AI dalam aspek empati. Beberapa orang mengira bahwa AI mengambil alih pekerjaan dokter, termasuk memberikan empati. Namun, AI masih memiliki batasan dalam hal empati. AI hanyalah sistem algoritma yang tidak punya perasaan. Meskipun bisa merespon dengan cara yang sopan atau penuh perhatian, kecerdasan buatan tidak punya kejujuran atau ketulusan dalam respon tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan dan menegaskan bahwa AI hanya unggul dalam empati kognitif atau pemahaman terhadap kondisi pasien, tetapi masih lemah dalam empati emosional yang melibatkan perasaan tulus. AI seharusnya dianggap sebagai pendukung tugas dokter, bukan pengganti hubungan manusia yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kezia Filarini, nomor absen kelompok 5. Kali ini saya akan membahas kontra-argumen dan sanggahan yang kedua. Penolakan kaum lansia terhadap AI dalam mengambil keputusan pengobatan. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat untuk mengetahui apakah orang lanjut usia akan menerima saran pengobatan yang dipersonalisasikan
oleh AI. Walaupun dipengaruhi oleh berbagai latar belakang partisipan yang berbeda seperti usia, ras, dan juga pendidikan, para lansia melaporkan sangat mungkin menghentikan pengobatan berdasarkan rekomendasi AI dibandingkan dengan apoteker dan tenaga medis lainnya. Mereka juga menyebutkan lebih nyaman untuk ikut berdiskusi bersama tenaga medis dalam proses pengambilan keputusan pengobatan. Perkenalkan, nama saya Sang Aidina Dita Kirana dengan nomor urut 7. Setelah berbagai pemaparan sebelumnya mengenai argumen tentang bisakah AI menggantikan sentuhan manusia dalam dunia medis, kita dapat tarik kesimpulan bahwa Artificial Intelligence atau AI memang telah membawa terobosan besar dalam dunia medis, terutama dalam mempercepat diagnosis, meningkatkan akurasi, serta membantu proses pengobatan. Namun, meski kemampuan AI unggul dalam aspek teknis, AI tetap tidak dapat menggantikan peran manusia atau dokter dalam dimensi empati, etika, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kehadiran dokter masih sangat diperlukan dan tidak dapat tergantikan. Karena pasien tidak hanya membutuhkan informasi medis yang akurat, tetapi juga membutuhkan perhatian, empati, dan dukungan emosional dari seorang profesional yang mampu memahami kondisi mereka. Dan hal ini tidak dapat didapatkan atau diberikan oleh Artificial Intelligence. Oleh karena itu, meskipun AI dapat menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran atau dunia medis, tetapi peran AI hanya bisa dilihat sebagai pendukung peran manusia atau dokter di dunia medis, dan tidak dapat dikatakan sebagai pengganti. Perkenalkan, nama saya Niputoka Paramita Ayundari dengan nomor urut 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan mengenai topik AI. AI sebaiknya dipandang sebagai mitra, bukan sebagai pengganti manusia, atau dalam konteks ini, sebagai pengganti tenaga medis. AI juga idealnya mengambil alih tugas yang bersifat analitis maupun administratif yang memakan waktu yang lama. Dengan adanya dukungan AI, seharusnya dokter memiliki lebih banyak ruang untuk berinteraksi dengan pasien secara humanis. AI yang digunakan secara bijak dapat menciptakan energi pelayanan kesehatan yang cepat, efisien, dan juga efektif. Dengan bantuan AI ini, harusnya tidak menghilangkan esensi kemanusiaan dalam hubungan antara dokter dan juga pasien. Jika AI dan dokter dapat mengembangkan hal-hal ini, maka kualitas layanan akan semakin meningkat dan juga menjaga nilai-nilai empati dan juga rasa kepercayaan pasien kepada dokter. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kunara Suharto Tenaka dengan nomor urut 15. Dalam esai ini, kami menggunakan lebih dari 10 sumber acuan, mulai dari jurnal internasional, systematic review, hingga artikel yang relevan dengan topik AI dalam bidang kesehatan. Esai yang kami buat tidak mengumpulkan sumber secara acak, tetapi berdasarkan tema yang sudah ada. Pertama, sumber tentang AI dalam mendiagnosis medis, misalnya Cookies tahun 2024 dan Moisey tahun 2021. Kedua, referensi terkait AI dan etika atau persepsi pasien seperti Ganlek tahun 2025 dan Vodenbrink tahun 2024. Ketiga, mengenai AI dan empati atau komunikasi, misalnya Liu tahun 2025 dan Montemurro tahun 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum pada lampiran, nilai deteksi AI dan plagiarisme keduanya menunjukkan angka yang rendah. Hal ini menegaskan bahwa karya tulis ini sepenuhnya disusun secara mandiri. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Sebagai penutup, saya izin menutup presentasi hari ini dengan satu buah pantun. Minum obat disertai doa, agar sehat, kuat, sentosa. AI canggih bantu dokter semua, namun empati manusia tetap yang utama. Terima kasih.